صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. ثم إلى شيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ أبو صمد قليلنا شيخ بن قادر الجيلاني شيخ إبراهيم بن خواتي الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني عن بدر الشيخ محمد حسن بن عبد الله البدري شيخ بدر البدري شيخ محمد البدري من الأسبابي شيخ محمد شروان عبد الأندجري شيخ محمد زيني بن عبد الغني البدري شيخ صلى الله عليه وسلم والمؤسس الفلاح صلى حبيب عليه محمد بن محمد بن محمد الغزالي الله يعز الجد ويجد ويرفعنا به وبعلومه واسراره وبعلومه وخصوصيته وكرامته لهم الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur, puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk menambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi sa'atan khairun min alfi raka'atin. Menuntut ilmu satu saat itu lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Menuntut satu saat itu buruk daripada iblis ini sekadar memecah tahu, memecah telur. Nah itu sekedar satu saat. Berapa kali kita mecah telur? Kira-kira telah berapa biji? Banyak, beratus biji. Udah naik Allah kita duduk sini. Kenapa? Karena tatkala ulama menuntut ilmu itu setan tuh menggoda kita itu mulai muka, belakang, samping, tiga, samping kiri, samping kanan, digodanya supaya orang yang menuntut ilmu itu jangan ada. Sehingga setan itu tatkala ia melihat orang di masjid atau di langgar kumpulan menuntut ilmu, umumnya berbagai cara untuk supaya orang itu jangan lagi menuntut ilmu, supaya bubar, supaya jangan ada menuntut ilmu lagi, supaya jahil bertahan, supaya tolol semuanya. Jadinya kalau ibadah dalam Tuhan itu ada karuan lagi karena bodoh semuanya. Lalu setan tadi ke pasar, imbah ke pasar, diprovokasinya orang pasar tadi, sehingga orang pasar tadi bakal lahian, tawuran, ada yang bawa arit, ada yang bawa parang, ada yang bawa macam-macam. Lalu ada seorang berteriak, orang dari masjid, tolongin orang di pasar Abu Benar bakal lahian, tawuran. Lalu orang tadi nang majlis ta'lim tadi nang dudukan tadi keluar menghentikan orang nang tawuran tadi. Nah, ujar iblis, yes. Artinya maksudku tercapai. Sehingga orang pada lagi belajar. Nah itu. Jadi iblis itu tatkala inya kada kawa mampi orang mengurangi barang supaya inya jangan pol dapat. Nah, untuk ilmu ini yang iblis itu inya sakit hati benar melihat. Udah, nah kita nuntut ilmu terus selama minggu. Berniat nih. Kenapa orang yang menuntut ilmu itu kan punya berniat pulangnya minggu depan turun lagi, matinya maka nyata matinya mati syahid akhirat. Yaitu Pak
Untuk ilmunya ujiannya juga karena ujiannya berat. Untuk ilmu sakit berarti sama kesamutan, mata ngantuk, pinggang sakit, udah nonton apakah kuat aja, tapi yang nonton ilmu umat tapaluh walaupun sudah dikipas macam-macam godaannya. Dan lagi kita baca kitab, kita lanjutkan. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fata'limul ilmi fi hadzal yawmi wa ta'allumuhu min afdalil qurbat wassalatu afdalun min majlisil khassasi. Artinya maka mengajar ilmu yang memberi manfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu orang menuntut ilmu semakin dekat dengan Allah, dapat ilmu semakin parah dengan Allah. Itu ngarannya ilmu yang bermanfaat. Lamanya kita dapat ilmu semakin jauh dengan Allah Ta'ala, itu lain yang bermanfaat. Semakin banyak ilmunya semakin sombong ini. Asalnya berjalan kayak ini menuntut ilmu jadi kayak gini. Asalnya jalannya biasa aja, sekarang lain dengan jalannya. Nah, itu ngarannya ilmunya kada bermanfaat. Kamu kada dekat dengan Allah. Kalau yang terhormat, profesor, doktor, insinyur, punya adul, MA, MBCA, BCA ya. Bagaimana omongannya kan? SH, MBA, baik benar. Titelnya banyak mana kuliahnya. Nah, yaitu apa aja? Nah, panjang tetelnya. Orang sampai tidak ditemuan. Itu ilmunya apa? Itu memberi manfaat. Dan belajar akan dia pada hari Jumat itu, yaitu daripada yang terlebih afdal segala ibadah. Nah, belajar ini itu lebih ibadah dari afdal ibadah. Belajar. Kenapa belajar apakah? Pikir kan ini nah. Sirus Salikin katanya kalangan Syekh Abdul Qad, Syekh Abdul Somad Palembang. Sini ini sejaman lawan Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Sini di Palembang, Syekh Muhammad Arsyad di Kalimantan, Abdul Somad di Sumatera, ada lagi Abdul Wahab Bugis Sulawesi, ada risikonya Abdul Rahman Batawi Jawa. Nah, jadi Pulau Nanggana ini, nah Pulau Nanggana ini ada Khalifah Syekh Salman Al-Madani. Makanya 4 pulau yang besar ini itu Islamnya banyak. Tak banyak lah pada pulau orang lain. Apa pulau orang lain? Bali, apalagi Irian Jaya, ya, apalagi. Nah, tak banyak. Jadi belajar jahilin, belajar ilmu itu lebih afdal daripada beribadah. Jangan tatkala menuntut ilmu bertasbih Allah aku berselawat beruntung lagi syariku Allah. Padahal afdalnya itu afdal belajar daripada berselawat tadi atau tasbih Allah. Orang belajar jadi berselawat itu lebih afdal daripada belajar itu daripada berselawat. Di sini jalannya afdal segala ibadah. Ibadah apa aja? Duduk. Pahamkah? Ada pahamkah? Tetap pahalanya itu lebih afdal daripada ibadah. Mengerti kan? Ada mengerti kan? Cuma mau benar ya? Ada mengerti nih.
sama di Ampere ini belajar itu bahasa Jawa. Jadi hendak mengarahkan dan paham bahasa Jawa bang di Ampere. Nah, di Masjid Ampere belajar jangan di bahasa Indonesia sih dia. Nah itu kan salah sih dia dasar bujur orang Jawa, orang banyak Jawa sih itu. Di sini misalnya bahasa Banjar pas saya, tapi bahasa Banjar ini nyaman sedikit, banyak bahasa Indonesia. Lakas dia paham. Dan sembahyang sunat itu terlebih afdal daripada hadir pada majelis orang yang berhikayat. Nah, sembahyang sunat itu lebih afdal daripada hadir pada majelis orang yang berkesah. Dudukan ngopi, nah minum teh ya, ada kopinya teh, mantek ya lah, biasain. Nongkrong ini banyak orang kafe kan, kafe ya kafe dari kan ada sekitar 2 tahun terakhirnya ya ramai orang nongkrong ngopi marah. Itu lebih baik ini di sembahyang aja, ampar sejadah di situ ngopi sembahyang sunat dua itu yang paham. Adab yang kedua, hendaklah engkau sungguh-sungguh mengintai dan menuntut bagi saat yang mulia lagi fadilat pada hari Jumat itu. Artinya menunggu hari atau jamnya yang saat. Nah, hari yang afdal itu yaitu hari Jumat dan malamnya. Wa fil khabaril masyhuri inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwaqibuha 'abdun muslimun yas'alullah biha syai'an illa a'tahu iyyaha. Artinya adalah tersebut di dalam hadis yang masyhur, yang terkenal hadisnya, bahwasanya adalah di dalam hari Jumat itu satu saat yang tiada berbetulan akan dia oleh hamba Allah yang muslim yang meminta akan Allah Ta'ala di dalamnya akan sesuatu, melainkan memberi Allah Ta'ala itu akan dia akan sesuatu yang dipintanya itu. Ada di sini satu saat. Ini macam-macam, ini ada pendapat. Ada kala tatkala duduk khatib di antara dua khutbah, itu doanya kabul. Ada yang mendapat kestaran matahari di atas ubun-ubun, berdoa kabul. Ada nama dapat nama tasar-sar jumlah itu imbahasa. Ada nama dapat itu tatkala tanggal Jumat. Nah ianya kita beribadah bilang. Dan bersalah-salahan ulama ya Allah, berbeda-beda ulama pada menyatakan saat yang mulia itu. Maka kata setengah ulama pada ketika terbit matahari. Nah, tatkala terbit matahari isyraq, itu doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah ulama pada ketika azan. Nah, doa azan tatkala Allahu Akbar doa. Dan kata setengah ulama pada ketika naik khatib ke atas mimbar. Ya Allah. Dan masuk ia membaca khutbah. Nah, kamu judulnya Allahumma qina muslimin wal muslimat, amin ya kita. Jangan kita membaca doa. Dan kata setengah ulama pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang, tatkala sembahyang kan doanya dikabulkan. Allahu Akbar. Dan kata setengah ulama yaitu pada akhir waktu asar. Nah yang lain bahasa Jumat berdoa juga, yakni pada waktu ikhtiar. Dan kata setengah ulama yaitu dahulu daripada masuk matahari.
sebelum masuk matahari itu nah. Kamu ya doanya ibadah asar. Lalu maghrib. Dan adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha memelihara akan waktu itu, maka adalah ia menyuruh akan khadamnya bahwa melihat ia akan matahari pada ketika hampir masuk itu Siti Fatimah sedih. Dia akan melihat matahari akan masuk, yang mana aku berdoa karena kamu lakukan doa. Nah, lalu melihat di jinguk-jinguk, jadi padang pasir lah kira-kira. Jadi kelihatan matahari itu tinggalnya. Wah, matahari nak tinggalan. Nah, jadi dia berdoa bingung. Bahkan ini membaca surah Kahfi itu bahasa Siti Fatimah. Siti Fatimah itu anak siapa? Anak Rasulullah. Kalau anak Pia, Fatimah juga ngarannya anakku ya, sama. Ini Fatimah tuh di Kiau Piti. Nah, masanya Fatimah Kiau Piti. Piti supaya keren. Maka Siti Fatimah tadi memberitahu ia akan dia, maka berdoa ia pada ketika itu, berdoa benar Siti Fatimah, dan membanyakkan ia pada ketika itu mengucap istighfar. Astagfirullah, 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 hingga masuk matahari. Jadi berdoa. Ada kita biasanya kebanyakannya itu namanya masuk matahari itu berselfie. Bagus aja berenangnya. Tak, bagusnya di matahari ketinggalan. Maka katanya saat inilah yang dihabarkan akan daku oleh bapakku, yaitu Rasulullah SAW. Fatimah, itu saat yang makbul lagi mustajab. Nah lihat begini hari Jumat tuh, di mana sini melihat di atas gunungan, di gunungan rumah apa juga kok. Dikira-kira aja. Lalu berdoa. Dan kata setengah ulama, saat itu tiada diketahui akan ketentuan pada waktu yang tertentu, yaitu seperti malam Lailatul Qadar. Nah itu juga sedikit sama waktunya itu Lailatul Qadar kada diketahui. Apabila ada tahu, seandainya tahu, nah lo ada beribadah, kita nyerap ke dalam aja beribadah. Ada sih ngomong ini. Seperti Lailatul Qadar, saatnya bila kada tahu. Dan kata setengah ulama bahwasanya saat itu berpindah-pindah. Nah, sama orang sapi aja nih, di mana di muka langgar orang berbagi, kayaknya di muka pasar, kayaknya di situ pulang, kayaknya di lain pulang, kayaknya di muka perawan, kayaknya di belakang makam syuhada haji, di mana di makam pahlawan. Kadang ngantuk saatnya bila ngapain. Dan kata setengah ulama bahwasanya saat itu berpindah-pindah di dalam segala saat pada hari Jumat itu, seperti berpindah Lailatul Qadar. Nah itu uji sulit. Pokoknya kita di hari Jumat itu diperbanyak ibadah. Nah, apakah ibadahnya baca qulhuwallah aja kah, membaca selawat aja kah, membaca tasbih kah, atau berzikir aja ya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dosa ibu